3, 2, 1. Dio, ngerapa lagi Dio? Good. Satu lagi. Nah. Oke ya, ready ya? Bentar. Satu segitu ya. Oke, ready ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Prodi Informatika. FST kita akan melaporkan proyek selanjutnya dalam mata kuliah Arsikom. Nah, ini beberapa rekan-rekan mahasiswa dalam satu tim untuk melaporkan judul proyeknya, produknya, dan laporannya mengenai agak diangkat dikit dong. Nah, mungkin dipegang juga nggak apa-apa. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ini juga, Pak. Yup. Jadi perkenalkan, nama saya Leo Dehondio Primananda, NIM 2313-020. Tio. Oke. Perkenalkan, nama saya Kevin Winardi, NIM 2313004. Kevin, pernah juara di apa? Di Sunweb. Di Sunweb. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Pandu Kristianto, NIM 2013005. Saudara Pandu, lanjut. Perkenalkan, nama saya William Liu, NIM 2313013. William. Oke. Nama saya Wirda Retamevia, NIM 2313015. Saudari Wirda. Oke. Sekarang mengenai pelaporannya, silakan disampaikan dulu ini apa yang mau dijelaskan ini. Buat apa, mengapa, nanti silakan. Dan nanti selanjutnya untuk prosesnya bagaimana ya dalam sisi pembuatannya. Apa dulu nih? Jelasin dulu, siapa mau jelasin? Dari Kevin, latar belakangnya dulu. Saudara Kevin, silakan. Oke. Jadi proyek kami ini namanya itu gas LPG liquid detector. Oh, namanya itu ya sudah ya. Oke. Ya. Jadi latar belakang kami membuat ini yaitu kehadiran pangan sebagai kebutuhan primer bagi setiap individu itu telah menjadi landasan utama dalam kehidupan. Seperti yang kita tahu kalau kebutuhan pangan itu menjadi kebutuhan pokok. Jadi setiap hari pasti membutuhkan namanya makan. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan pengolahan makanan yang tepat, aman, dan efisien. Proses mengolah makanan menjadi hidangan siap saji melibatkan berbagai proses. Dalam konteks ini, apalagi di era saat ini, gas LPG itu sangat menjadi kebutuhan utama dalam memasak sebagai komponen dalam lebih tepatnya. Namun penggunaan gas LPG ini masih kurang disosialisasikan penggunaannya cara yang terbaik, karena seperti yang kita tahu banyak sekali kejadian kebakaran itu disebabkan oleh lalainya individu dalam penggunaan gas LPG. Dengan demikianlah maka kami membuat gas LPG liquid detector ini sebagai peringatan dini apabila terjadi kebocoran terhadap gas LPG itu sendiri. Oke, itu latar belakangnya sangat detail sekali ya, tapi sudah spesifik ini arahnya itu lebih ke rumah tangga ya? Iya, Pak. Loh, sekarang kan kita tadi sebenarnya kita juga melakukan recording untuk pengujiannya, tapi mengujikan dari sisi emisi gas buang motor ya kan, makanya kita ada di parkiran nih sekarang nih, di parkiran kampus. Nah, itu apa hubungannya? Bisa dijawab yang lainnya coba. Gas kan? Ya. Kenapa? Ini tadi bahwasanya latar belakangnya itu dari sisi rumah tangga, dan mungkin juga ini untuk mengcover mungkin ibu-ibu rumah tangga yang tidak ngerti ya. Jadi ini menjadi suatu hal alat bantu ya untuk mengindikasikan adanya gas kebocoran, jadi jangan sampai kebakar seperti itu. Nah, tapi mengapa tadi kita di parkiran terus ngujinya pakai motornya saudara Pandu, terus ini memang tadi it's work ya, berhasil seperti itu, melihat dari sisi indikatornya dapat sesuai. Jadi sensor ini dapat mendeteksi beberapa gas. Nah, jadi gas-gas ini termasuk gas beracun seperti metana, karbon monoksida, atau gas alkohol seperti etanol, asap, atau gas-gas lainnya. Jadi manfaatnya bukan saja di perumahan ya, Ya. Tapi juga sebenarnya dapat membantu. Jadi kita ini sekarang berada di ruang lingkup untuk pencemaran lingkungan ya, ini yang kita ngisap asap ya mungkin ya. Salah tempat. Oke. Dalam sisi
proses pembuatannya gimana nih? Proses pembuatannya ada? Siapa yang menjelaskan? Saudara William. Proses pembuatannya, William. Perangkat ini. Jadi proses pembuatannya tentu yang pertama kita harus membeli dulu bahannya. Membeli dulu bahannya. Bahannya ini akan saya sebutkan mungkin komponennya. contohnya dari gas sensornya sendiri, Arduino di dalamnya, dan juga LCD. Ya. Nah, terus kemudian itu dirakit dan buzzer LED ya. Kemudian itu dirakit sedemikian rupa, dihubung-hubungkan dengan yang namanya kabel jumper. Jumper ya, di jumper Nah. kan. Belum dimatikan jadi apa hubungannya ya, koneksinya? Iya, Bisa dicabut-cabut lah gitu. ya. Nah, mungkin Anda mungkin bertanya harus colok di mana. Nah, itu kita memerlukan yang namanya breadboard. Nah, project boardnya atau? Ya, project board. Oke. Kemudian setelah itu disambungkan, maka kita harus mengupload kodenya. Oke. Kode, Jadi ada code programnya ya? iya Pak. Pakai Ya. bahasa program apa tuh? Yang saya ketahui itu dari C++. C++ ya. Editor programnya pakai apa? Arduino IDE. IDE. Jadi itu seluruhnya free ya? Ya, semuanya Oke. free. Kemudian kode itu diinjeksikan, tetapi sebelum diinjeksikan tentu kita harus menginstal library-nya dulu. Ada library yang harus diinstal. Library apa yang dibutuhkan ini? Contoh salah satunya Liquid Crystal, Pak. Oh, itu harus. Ya. Jadi kalau ada program tapi ada library-nya nggak compatible jadi ya, belum bisa running ya gitu ya. Need library seperti itu. Oke. Kemudian setelah diinstal ya tinggal di-upload saja. Harusnya sudah bisa jalan. Uploadnya ini ya, ada kabel ini ke kabel USB ini ke komputer ataupun laptop. Ya. Oke. Oke. Nah, permasalahan yang timbul ketika merakit ini ataupun membangun ini siapa? Antara Wirda dengan Saudara Pandu. Permasalahan yang timbul apa saja pada saat perakitannya ataupun pada saat membuatnya? Entah mungkin deteksi errornya ataupun dalam sisi melihat skematiknya, oh inkonsistensi nih mungkin kayak gitu. Apa permasalahannya? Permasalahan. Atau Wirda mau jelasin apa? Yang lainnya boleh? Atau saya saja, Pak. Saudara Pandu, untuk masalah, wow kita terpanggang ya. Makanya kita harus cepat ya. Skematik sama. Skematiknya sama. Yang mana itu? Ya, masalahnya. Oke, silakan. Oke. Saudara Pandu. Untuk yang skematik itu ini kondisinya Apa kemarin? Ada masalahnya kemarin apa? Pada saat prosesnya saja. Yang oh untuk proses kemarin tuh skematiknya ada yang salah. Terus di breadboardnya juga Oh iya. nggak masuk ya. Kadang nggak masuk. Jadi kita sebenarnya ini merebuild saja ya, membangun ulang kawan-kawan mahasiswa ini. Tapi ternyata pada saat prosesnya itu salah satunya, padahal baru semuanya ini kan apa Iya, baru. dibeli komponennya. Baru. Tapi salah satunya yang memang sering terjadi permasalahan itu di entah bahasa kalian breadboard ataupun project board kalau bahasa saya ya, untuk mencolok-colokkan kabel-kabelnya seperti itu ya. Itu yang paling signifikan apa sering bermasalah. Memang itu juga kita sudah buat kontennya kemarin-kemarin ya. Seperti itu. Terutama Kevin dengan William kemarin ya. Nah, tadi terus apa lagi? Skematiknya ternyata resource yang didapat ada something ya? Ada Pak. Ada somethingnya. Terus dari sisi programnya ada nggak? Kalau dari sisi programnya ada. Dari sisi program mungkin untuk di platform Windows ya mungkin kebanyakan teman-teman menginstal antivirus dan akhirnya antivirusnya ngeblocking. Ada oh itu ngeblocking. Ini insight dari saudara William ya, karena William menggunakan Linux. So, yes, nothing problem ya. Ya. Nggak ada masalah, kamu pakai Linux kemarin? Iya, kemarin Jadi pakai Linux. IDE Arduino-nya yang download dan diinstal yang di Linux punya. Di Linux permasalahan itu kalau pas pertama kali install harus menambahkan usernya ke grup mana baru bisa jalan, baru bisa upload itu code-nya. Oh gitu. Atau enggak, kalau enggak di add maka tidak ada tag USB-nya.
Nah ini insight dari William lagi, tapi kalau saya belum pernah terjadi kayak gitu ya, seperti itu. Oke, Saudari Wirda, apa nih, mau speak up apa nih dalam sisi proses membangunnya ini? Apa? Berapa harganya? Apa dalam sisi produksi membuat alat ini? Jadi mereka apa urunan untuk membangun proyek ini seperti itu ya. Nah ini apa kita pun batasin apa mahasiswa dalam sisi semester 2 ini untuk membangun proyek ini dengan budgetingnya itu seperti itu. Ini ada membaca laporan mereka nih ya sebenarnya. Laporannya ada historis pengeluaran dananya seperti itu. Dan ini pun sebenarnya akan terbiasa dalam sisi mereka akan mendevelop ataupun membangun proposal yang di Simbel Mawah ataupun juga nanti mata kuliah proyek perangkat lunak seperti itu, PPL ya. Perencanaan. Berapa dananya? Tahap metode perencanaan. Untuk pendanaannya, costnya saja. Total Pak. Ya totalnya ataupun berapa? Pada jumlah anggaran. Mm-mm. Jumlah anggarannya Rp156.000. 150 cuma ya, seperti itu. Nah kalau misalkan ini sudah di packaging seperti ini, walaupun ini masih prototype gitu ya, ini berapa nih ekspektasi mau dijual perangkat itu? Karena ini sudah it's work ya. Sensitivitasnya agak lumayan. Kita tadi berdiri di sini, motornya di sini pun memang kita kecium ya. Kalau saya kecium nih, kayak gitu. Karena sensornya sangat sensitif juga dia. Gak perlu kita deketin udah, karena dia muai sifatnya kan, seperti itu. Kalau dari sisi kesepakatan kelompok, kalau ada yang mau beli produk ini berapa tuh? Ini apa Wirda aja? Wirda berapa? 3. Price-nya berapa? 3. Hah? 3. 300. Jadi produk ini kalau ada yang mau digunakan, monggo tinggal kasih colok apa adaptor saja ya di dapurnya, dan itu boleh diuji ketika gasnya itu dicek kayak gitu, apakah ini akan bekerja atau tidak. Tapi kalau kita coba dengan apa emisi gas buang motor saja, itu udah kedeteksi ya. Motor tahun berapa? Tahun 2007. 2007. Mungkin motor baru mungkin nggak tahu lah ya seperti itu. Emisi gas buangnya masih ini lah ya, masih agak clean lah ya. Ini 2007 aja udah kita berdiri masih apa masih kedetek seperti itu ya. Dari penciuman kita secara manusia bisa menyatakan ada gas nih, ada gas buang dari motor nih. Dan ini pun bisa bekerja seperti itu, layaknya penciuman manusia seperti itu mengenai sensing ya. So, untuk keberlangsungan produk ini dari sisi ekspektasi saudara-saudara ini mau dibuat apa lagi? Dia dulu. Atau ke Wirda dulu mungkin sini nanti. Kalau Wirda ini mau diapakan lagi nih kalau mau diteruskan produknya? Nggak punya ekspektasi. Harapan. Oke, mungkin William dulu. Mungkin ini tidak semua mahasiswa juga ada punya apa ya fashionnya ya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin dari saya Panasan ya. Cepat. Oke, mungkin dari saya ini alat ini mungkin bisa diperbagus lagi ya, mungkin dari sisi kotaknya ini masih pakai kardus ya. Ya, prototipe nggak apa-apa. Bodinya. Mungkin dari saya segitu. Oh, cuma packagingnya aja ya? Packaging, Pak. Atau bisa lebih kecil lagi sebenarnya, setengahnya kalau saya lihat tuh. Oke, lanjut. Saudara Pandu, mau diapain Pandu? Walaupun Pandu sudah skripsi nih sebenarnya. Iya. Oke. Kalau mungkin untuk saya ya kalau bisa ditingkatin lagi ya mungkin bisa ditingkatin lagi. Dalam sisi apanya? Dalam sisi untuk pendeteksiannya. Tambah sensor lain mungkin ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Saudara Kevin, ekspektasinya? Mungkin kalau saya itu selain ini kan pendeteksiannya dini kan, tapi kalau bisa jarak jauh juga. Jadi mungkin ditambah modul kayak modul itu seperti untuk telepon, SMS. Jadi walaupun penggunanya tuh misalnya di kamar, ini di dapur, bakal ada bunyi itu di HP. Mereceive notifikasi lah ya, seperti itu ke aplikasinya seperti itu. Wah, sini sudah mulai panas ya. Dio, apa Dio? Kalau kita nggak masalah gitu. Sorry, Kalau dari saya mungkin dari apa ya? Dari tadi kita pemanasan ini. Bukan, maksudnya biar lebih efisien, nggak main colok-colok. Jadi mungkin apa ya? Semacam baterai atau apa?
semacam baterai atau Oh, apa. dia apa? Jadi dibuat apa dia nggak colok ke Nggak main ke jalan colok, listrik ya? ya. Nggak main colok, jadi bisa portable dibawa kemana-mana, ada baterainya Ya, kayak gitu. Oke, menurut saudara Dio, mata kuliah yang seperti ini dengan proyek seperti ini mengeluarkan kos? Ada iklan ya? Nggak apa-apa. Memberatkan mahasiswa nggak? Kalau untuk project ini mungkin ya nggak terlalu lah. Nggak terlalu. Ya. Itu ada lagunya itu, Roma Irama. Sungguh terlalu. Kau ini apa? Yang sebenarnya aja lah, menyusahkan mahasiswa atau tidak? Ya mungkin sebagian ada yang merasa, sebagian juga Sebagian itu Dio atau yang lainnya? nggak. Ada yang merasa Ada enteng gitu lah. ada dampak pengetahuan nggak Dio dengan buat perangkat ini? Mungkin pengetahuannya bisa semacam ya merancang apa ya? Mainan kayak gini? Ya merancang enak emang bisa dibilang robot nggak sih kayak gini? Ya, kalau robot itu mekanik elektronik yang dimana itu ada mungkin sifatnya dia ya ada mekanik elektronik, itu boleh dikatakan robot kalau dari sisi perspektif saya sebagai keilmuannya itu seperti itu ya. Oke, ini kayaknya udah kemanasan ya. Memang kita lagi di outdoor ya, mohon maaf ya. Yang lagi apa lah seperti itu. Tapi kalau orang berlima ini nggak ada masalah sepertinya. Yang masalah Kevin mungkin. Oke lah. Terima kasih untuk penjelasannya dari produk ini dan kita sudah mengujinya juga tadi seperti itu. Nanti ada juga apa delivery apa pengujiannya untuk saudara apa Leon atau Leo? Leon atau Leo? Banyak sih Pak panggilan. Nah ini nama banyak ya. Tambah lagi masalah. Leon. Leo, Kevin, Pandu, William dan Wirda, terima kasih untuk penjelasan produknya. Oke. Tetap nanti untuk proyek-proyek selanjutnya untuk kami sampaikan semoga menjadikan dampak pengetahuan dari hasil paparan kami. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini tolong dibawa lagi ke sana. Ini ya Pak. Ya, terima kasih. Mantap.